Halo warga Jember dan sekitarnya. Kalian sudah tahu belum? Sekarang kita sudah bisa daftar online ke RSD Dr. Subandi loh. Bingung gimana caranya? Yuk sini kita simak videonya. Buka browser Anda, ketik rsddrsobandi.jembercup.go.id. Klik tombol pendaftaran online, klik pendaftaran kunjungan online. Sekarang pilih klinik spesialis yang akan dituju. Lalu pilih tanggal Anda akan berkunjung. Alur pendaftaran untuk pasien baru. Klik di area kotak sebagai pasien baru. Isi data pasien di kolom yang disediakan. Lalu pilih cara bayar atau jenis penjamin. Untuk pengguna BPJS, ketik nomor rujukan di kolom yang disediakan ya. Alur pendaftaran untuk pasien lama. Ketik nomor rekam medis atau NIK, lalu klik cari. Pastikan data Anda sesuai ya. Lalu pilih cara bayar atau jenis penjamin. Klik tombol berwarna hijau untuk melanjutkan. Jika semua data sudah sesuai, klik tombol daftar. Selanjutnya, klik untuk bukti pendaftaran. QR Code digunakan untuk check-in di hari Anda berkunjung. Nah, bagaimana? Mudah kan caranya? Kita bisa menggunakan laptop, komputer, atau handphone untuk mengakses websitenya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor telepon atau media sosial kami ya. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyapa seluruh sobat Jingepot, Subandi Beken, Jember Keren, dimanapun berada, yang tentunya sudah bersiap untuk menyimak bersama-sama materi pada siang hari ini. Seperti biasa, kita akan mengikuti Jingepot Jember Ngepodcast bersama Subandi Beken Jember Keren Karena dia sesuai Rumah Sakit Dr. Subandi Api. Jingepot ini merupakan program kontribusi untuk masyarakat Jember dari Rumah Sakit Dr. Subandi Jember yang merupakan rumah sakit utama dari jejaring fasilitas kesehatan yang berada di Jember. Lewat podcast ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang relevan, cerdas, dan mendalam tentang berbagai ilmu kesehatan dari sudut pandang para ahli kesehatan di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Kami berharap kegiatan JNGPOD ini juga akan memberikan materi yang baik dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Jember dan tenaga kesehatan, di mana update ilmu kesehatan ini diperlukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, serta memberikan pelayanan kesehatan yang berdasarkan pada kesehatan dan keselamatan pasien tentunya, dan memberikan kualitas hidup yang baik bagi pasien-pasien kita. Tema pada pagi hari ini sangat menarik, Sobat Cengepots, yaitu tentang kenali dan sadari HIV/AIDS dan dari rongga mulut yang nantinya akan dikupas habis oleh dokter yang luar biasa dan cantik ini, Dokter Gigi Lani Berlina eh, Talahatu, spesialis penyakit mulut. Akan tetapi sebelum kita berlanjut pada penyampaian materi, terlebih dahulu acara akan kita buka dengan sambutan dari PLT Direktur Rumah Sakit Dr. Subandi Jember yang dalam hari ini akan diwakili oleh Ibu Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Dr. Ana Widyasari, Magister Kesehatan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya banggakan, saya hormati seluruh sahabat Cengepots dimanapun berada yang ada di ruang YouTube ataupun Zoom meeting. Mohon izin kami mewakili PLT Ibu Direktur pada siang hari ini di acara Cengepots untuk memberikan sedikit pengantar untuk Cengepots yang kita selenggarakan pada tanggal Jumat 5 Juli ini dengan topik Kenali dan Sadari HIV/AIDS dari Rongga Mulut. Bapak Ibu, sahabat Cengepots yang kami hormati, HIV atau Human Immunodeficiency Virus alias HIV ini merupakan penyebab kematian nomor 4 di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan sehingga membuat kondisi tubuh penderita sangat rentan. Gejala awal HIV paling sering muncul di rongga mulut penderita, dan untuk mendiagnosis dan memantau perkembangan gejala HIV ini diperlukan tes laboratorium berupa indikator CD4, limfosit, dan tes virus HIV ini. Sayangnya tidak semua negara berkembang dapat melakukan tes tersebut. Oleh karena itu, mengenali tanda dan gejala HIV di dalam rongga mulut ini menjadi hal yang sangat penting guna mendeteksi dini adanya penyakit yang berbahaya ini. Melalui acara Cengepots yang hari ini kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu baik yang petugas kesehatan maupun masyarakat umum. Kita ingin memberikan informasi tentang pengertian, pencegahan, diagnosis, dan penanganan HIV/AIDS dari rongga mulut. Dan yang kedua, kita juga ingin memberikan pengetahuan terhadap pengertian, pencegahan, diagnosis, dan penanganan dari HIV/AIDS dari rongga mulut sehingga dapat dilakukan secara tepat sasaran dan juga tepat guna. Semoga Bapak Ibu, sahabat Cengepots yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini mendapatkan manfaat, meningkatnya pengetahuan baik tenaga medis dan masyarakat terhadap pengertian, pencegahan, diagnosis, dan penanganan HIV/AIDS dari rongga mulut. Kemudian juga kita dapat menurunkan angka penderita HIV/AIDS. Ketiga, mewujudkan Jember bebas penyakit HIV/AIDS. Yang keempat, bisa meningkatkan kualitas pelayanan penanganan HIV/AIDS, terutama yang bermanifestasi di rongga mulut. Dan terakhir, bisa menyiapkan tenaga kesehatan yang terampil dan profesional sesuai dengan kompetensinya. Acara yang kurang lebih berlangsung selama 1 jam ke depan, dipandu oleh host Nurse Eka Yufi Eskep dan juga pemateri Dokter Cantik ini, Dokter Gigi Lani Berlina Talahatu SPPM. Kami berharap Bapak Ibu bisa menambah pengetahuan juga sekaligus bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup pengantar, izinkan kami berpantun sedikit. Masinis mengemudikan kereta di pagi hari. Kereta meluncur terhalang kabut. Cengepots di RSD Dr. Subandi, wayai Jember Apik dalam mengenali HIV/AIDS melalui rongga mulut. Selamat menikmati acara Cengepots siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Roatir, Dr. Ana Widiasari, disampaikan terima kasih. Kalau tadi Ibu Wadir sudah berpantun, saya mungkin sedikit memberikan pantun untuk semua sobat Cengepots. Nanti dijawab dengan cakep ya dari Zoom ataupun YouTube. Ke ladang pergi bertani, Cakep, menuai padi dengan gembira hati, cakep, mencari ilmu setiap hari cakep, bersama Jengepot Subandi Beken Jember Keren di siang hari ini. cakep. Baik, Sobat Jengepot, selanjutnya sebelum kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Lani, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Baik, Dr. Lani mempunyai nama lengkap, tadi sudah saya sampaikan, Dr. Gigi Lani Berlina Talahatu, spesialis penyakit mulut. Kemudian beliau lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Oktober 1983. Untuk yang ingin tahu alamatnya, beliau berada di Perum Pesona Regency Blok AV nomor 5, Patrang, Kabupaten Jember. Kemudian tercantum juga emailnya lani.pp83_gmail.com. Kemudian beliau mempunyai riwayat pendidikan serta pelatihan
pendidikan SD di Tunjung Sekar 1 Malang, kemudian di SMP Negeri 5 Malang, SMA Negeri 4 Malang, dan menempuh S1 dan pendidikan profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, serta yang terbaru ini beliau menempuh pendidikan spesialis ilmu mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga, dan beliau sebagai konselor HIV saat ini. Riwayat pekerjaan beliau adalah di Puskesmas Tembok Rejo, Kabupaten Jember pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Kemudian beliau bekerja di Puskesmas Sukorambi, Kabupaten Jember pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Mungkin ini agak salah ketik ya, 2013 sampai 2018. Dan sampai dengan saat ini beliau ada di Rumah Sakit Dr. Subandi Kabupaten Jember tahun 2018 sampai dengan sekarang. Demikian sekelumit biografi dari Dr. Gigi Lani. Baik, Sobat Jengepot, sebelumnya kita sapa dulu Dr. Gigi Lani. Selamat siang, dokter. Selamat siang Ibu cantik. Luar biasa. Dokter yang cantik dan bertalenta. Perlu teman-teman Jengepot tahu bahwa beliau sebagai selain sebagai dokter gigi di Rumah Sakit Dr. Subandi, beliau mempunyai talenta yang luar biasa sebagai vokalis di Orkes Keroncong Subandi. Sekedar informasi bahwa pada malam hari ini, nanti ya dok, jam 20.00 di RRI kita akan live Orkes Keroncong Subandi. Mungkin nanti teman-teman dari Jengepos bisa menikmati alunan lagu-lagu keroncong dari Orkes Keroncong Subandi. Jadi Dokter Lani ini sungguh luar biasa. Nanti bisa kalau sekarang kita akan menyimak materinya, maka kita akan menikmati lagunya nanti malam. Kira-kira begitu ya dok ya. Boleh. Boleh. Baik dokter, ini tentunya kenali dan sadari HIV/AIDS dari rongga mulut ini sangat antusias para sobat Jengepots untuk menyimak karena ini menurut saya tema yang sangat menarik ya dok ya. Iya. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan sebelum ke materi ini dok. Sebenarnya penyakit mulut itu yang bagaimana sih dokter? Maksudnya Gitu ya. spesialis penyakit mulut ya. Penyakit mulut, ya, Ya, betul dok. baik. Jadi bidang spesialis penyakit mulut ini adalah suatu bidang yang menangani kelainan di jaringan lunak rongga mulut. Jadi di rongga mulut itu, rongga mulut kita itu kan ada jaringan keras berupa gigi, ya. Tapi di sini juga ada jaringan lunak berupa lidah, gusi, kemudian bagian dalam pipi, langit-langit, Iya. mulut itu ya. Jadi baik itu dikarenakan oleh autoimun, keganasan, kemudian infeksi virus, jamur, dan lain sebagainya. Asalkan itu ada di jaringan lunak rongga mulut, itu ada ditangani oleh spesialis penyakit mulut. Oke. Ya. Baik, jadi itu sedikit apa itu spesialis penyakit mulut ya. Ya, betul. Jadi yang perlu teman-teman Ngepot untuk ketahui bahwa spesialis penyakit mulut itu berada di area yang seperti yang disebutkan oleh dokter Gigi Lani tadi. Kemudian dokter, kita kan ada di klinik gigi dan mulut ya dok. Klinik Selain spesialis. spesialis penyakit mulut, ini ada apa saja dokter yang bisa dilayani di klinik gigi dan mulut? Kalau klinik spesialis gigi dan mulut kita ini yang terbaru aja ya. Yang terbaru itu saya sendiri dokter spesialis penyakit mulut dan juga spesialis prostodonsia, di mana dokter spesialis prostodonsia ini menangani gigi tiruan. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pelayanan untuk pembuatan gigi tiruan di Rumah Sakit Dr. Subandi sudah bisa dilayani dan bisa sebagian tercover oleh BPJS. Nah, itu Gitu. ya. Yang Iya. penting itu sebagian tercover oleh BPJS Iya. ya. Jadi sobat sehat di rumah bahwa ini adalah suatu unggulan mungkin di Rumah Sakit Dr. Subandi mungkin ada yang ingin membuat gigi palsu ya, lebih dikenalnya oleh Ya, gigi masyarakat bisa ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember di klinik gigi dan mulut. Ya. Gitu ya, dokter. Oke. Baik, saya kira ini teman-teman Jengepot, sobat sehat di rumah mulai penasaran dengan apa sih sebenarnya kenali dan sadari HIV/AIDS dari rongga mulut, maka kita akan bersama-sama
menyimak dan mendengarkan paparan dari Dr. Gigilani pada siang hari ini. Kepada Dr. Gigilani kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, langsung kita saat ini akan membahas tentang kenali dan sadari HIV/AIDS dari rongga mulut. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena saya seringkali mendapatkan pasien yang sudah sebenarnya menderita HIV/AIDS itu ada yang menyadari, ada yang tidak. Jadi kalau yang menyadari saya sangat bagus sekali. Iya. Jadi kadang sudah aware ya, aware tentang kenapa ya dok kasus saya kok di lidah saya ada begini begitu. Sudah takut begitu ya ada HIV-nya atau sudah menderita AIDS. Dan ada pula yang sudah terlambat. Lah ini sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin membahas tentang hal ini untuk menambah pengetahuan kita semua. Nah, pertama-tama kita perlu ketahui dulu tentang HIV/AIDS. Nah, apa itu HIV? HIV adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana pengertiannya adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS sendiri kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome, di mana definisinya adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh dari manusia yang dibentuk setelah kita lahir. Nah, HIV ini bisa ditularkan dari berbagai cara. Jadi, yang pertama adanya seks yang tidak aman, dari perilaku seksual yang tidak aman atau tidak terlindungi. Kemudian penggunaan obat-obatan terlarang dengan cara suntik ya, dengan menggunakan jarum suntik. Kemudian ada melakukan transfusi darah. Jadi biasanya dari donor darah ya, dari pendonor yang sudah positif terinfeksi HIV, ini akan mendonorkan darahnya kepada pasien atau penerima donor yang belum terinfeksi, maka akan tertular. Tetapi untuk kasus ini sepertinya saya lihat sudah jarang ya, karena memang oleh bagian donor darah ini sudah mulai dipantau, dari pendonor ini sudah dites dulu sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat adalah dari kehamilan. Jadi ibu yang positif sudah terinfeksi HIV ini akan bisa menularkan kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Kemudian dari penggunaan alat-alat medis atau alat kesehatan yang tidak steril. Nah, HIV juga tidak mudah menular. Jadi HIV ini tidak menular bila kita hanya bersentuhan. Jadi bersentuhan tangan, bersalaman gitu ya, itu tidak menular. Kemudian dari penggunaan alat makan secara bersamaan itu juga tidak menular. Kemudian dari ciuman, dari gigitan serangga atau gigitan nyamuk, kemudian di kolam renang juga walaupun ada ada penderita HIV yang berenang bersama kita itu tidak lalu akan tertular gitu, tidak akan terjadi. Nah, bagaimana cara mencegah atau memutus mata rantai dari penularan HIV? Ini saya contohkan ya ada ABCDE ya, yaitu abstinence. Nah, ini jadi kita tidak melakukan hal-hal yang merupakan pantangan tadi yang sudah saya jelaskan tentang penularannya, berarti penularannya bagaimana, baik itu yang tadi ada perilaku seks yang beresiko, ini kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi akan memutus mata rantai dari penularan HIV. Kemudian be faithful, jadi setialah pada satu pasangan, pada pasangan kita, tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian penggunaan kondom, kemudian tidak menggunakan obat terlarang, kemudian dengan cara edukasi. Nah, HIV tidak langsung menjadi AIDS. Jadi bagaimana perkembangannya kita bisa lihat di sini. Jadi awal mula dari terinfeksi HIV ini pada saat 3 sampai 6 bulan terinfeksi HIV pada saat akan dilakukan pemeriksaan darah ini tidak akan terlihat. Jadi hasilnya biasanya negatif. Nah, setelah itu jadi bervariasi ya, tidak selalu 6 bulan atau 3 bulan itu langsung. Jadi ada penderita yang 3 bulan sudah
Setelah 3 bulan dites, tes darah, itu dia akan terlihat positif hasilnya. Ada juga yang 6 bulan baru terlihat positif. Nah, setelah itu HIV-nya pada saat itu pasien masih bisa beraktivitas secara normal. Nah, kemudian setelah dinyatakan positif, nah penderita ini selama 3 sampai 10 tahun ini juga masih normal saja kegiatannya, kesehatannya juga tidak terlihat adanya infeksi. Jadi banyak sekali orang-orang yang memang tidak aware ya, tidak hati-hati, tidak memeriksakan diri itu tidak sadar bahwa dirinya telah terinfeksi HIV. Kemudian setelah itu, setelah lewat dari 10 tahun, biasanya akan mulai mengalami gejala bila memang tidak diobati. Jadi akan mengalami gejala selama 1 sampai 2 tahun, penderita akan mulai mengalami penurunan kesehatan gitu ya. Nah, walaupun penderita itu mungkin tadi dalam waktu 3 sampai 10 tahun tidak ada gejala, sebenarnya kita bisa lihat dari rongga mulut gitu. Jadi walaupun tidak mengalami gangguan, nggak gampang demam, tidak ada diare gitu, tidak ada flu-like syndrome lah ya, itu penderita sebetulnya kalau melihat ke dalam rongga mulut atau waktu memeriksakan diri di dokter gigi misalnya, waktu buka mulut itu biasanya kita harusnya tahu di situ akan terlihat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih manifestasi HIV/AIDS di rongga mulut. Nah, yang pertama, di sini kita bisa melihat adanya infeksi jamur. Infeksi jamur ini kita sebut sebagai oral candidiasis ya. Oral candidiasis ini macam-macam. Nah, di sini yang di atas sendiri itu ada pseudomembranous candidiasis kita sebutnya ya. Di sini terlihat di gusi atas ini ada gambar putih ya. Itu adalah jamur. Nah, tandanya apa? Tidak semua putih, lesi putih atau kelainan yang berwarna putih di rongga mulut itu jamur enggak ya. Jadi kita bisa cek sendiri. Jadi kalau dibersihkan bisa. Jadi apa ya, bisa digosok lah sama kasa gitu ya, itu akan hilang putihnya. Nanti akan menyisakan warna merah, kemudian nanti beberapa waktu dia akan muncul lagi. Nah, itu berarti jamur di situ. Kemudian ada yang erythematous candidiasis, ini ada di langit-langit rongga mulut. Warnanya nggak putih kalau ini ya, jadi dia merah, ada titik-titik merah di sana. Biasanya rasanya perih. Ya. Kemudian di sudut bibir, ini angular cheilitis, ini orang awam biasanya bilangnya berengen ya. Iya. Mungkin berengen gitu. Nah, ini adalah suatu infeksi jamur juga. Jadi nanti sudut mulutnya biasanya terlihat merah, kemudian ada luka gitu ya, sejenis luka, rasanya perih, biasanya panas gitu. Kemudian yang kedua, setelahnya itu ada aphthostomatitis. Aphthostomatitis ini adalah suatu sariawan yang tidak diketahui penyebabnya, yang munculnya secara tiba-tiba. Jadi ada sariawan yang kita alami itu misalnya karena tergigit, diawali tergigit gitu. Nah, itu berarti bukan. Kemudian ada juga yang secara rutin dialami, misalnya pada sebagian besar, ya wanita ya, pasti wanita, ini sebelum menstruasi, pramenstruasi sindrom ya, PMS, itu ada juga mengalami sariawan. Jadi memang rutin dialami setiap bulan. Ini tidak termasuk. Jadi adalah sariawan yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian bisa dilihat juga dari gusi ya. Jadi eh, pinggir gusi yang berbatasan dengan gigi ini ada gambaran merah. Nah, merah seperti pita ya. Jadi, tapi bukan hanya di satu gigi. Jadi melibatkan beberapa gigi atau semua bisa. Jadi dia seperti pita gambarannya. Ini disebut linear gingival erythema. Kemudian ada di lidah samping. Nah, kita bisa kalau mau lihat lidah kita itu dia dari samping terlihat seperti ada garis-garis berwarna putih. Nah, ini namanya heri leukoplakia. Ini biasanya juga terlihat pada penderita HIV. Kemudian adanya necrotizing ulcerative periodontitis. Jadi di gusi ya, di gusi ini gusinya mengalami kematian sel, jadi dia akan turun sehingga membentuk kawah ya, sehingga akar gigi akan terlihat. Ini biasanya juga diderita oleh penderita HIV. Nah, setelah itu ada oral warts. Oral warts ini seperti kutil, kalau di kulit ada, jadi seperti kutil ya.
Biasanya ini penyebab aslinya itu adalah human papilloma virus. Jadi pada penderita yang mengalami human papilloma virus, ini kita biasanya cek untuk HIV-nya. Kemudian non-Hodgkin lymphoma, ini adalah suatu sel kanker pada kelenjar getah bening ya. Jadi dia akan ada peningkatan dari limfosit di situ, nah, membentuk sel kanker. Kemudian yang Kaposi sarkoma. Kaposi sarkoma ini juga dari kanker endotel ya, pembuluh darah. Nah, ini lesi awalnya nggak terlihat, masih hanya merah-merah gitu. Kita kira biasanya pasien mengiranya apa sariawan atau sakit apa ya. Seperti infeksi jamur juga yang tadi ini mirip, tapi setelah itu lesi lanjutannya, nah seperti yang tampak di sebelah kanan ya. Nah, ini erat sekali kaitannya dengan HIV. Setelah itu ada infeksi virus herpes. Nah, ini ada herpes labialis, jadi di bibir ya. Awalnya berbentuk lentingan putih kekuningan, jadi seperti cairan ya di dalamnya. Nanti dia akan pecah dan membentuk seperti yang ada di gambar ini, herpes labialis. Rasanya panas, perih begitu. Kemudian herpes zoster. Herpes zoster ini ada di kulit juga ya, biasanya di kulit. Nah, untuk di rongga mulutnya ya tampak separuh. Jadi ada di satu sisi, baik itu kanan saja atau kiri saja. Jadi sama juga awalnya lentingan kekuningan, kemudian pecah menjadi seperti sariawan-sariawan begitu. Nah, bagaimana sih terapinya? Untuk terapi dari manifestasi rongga mulut tadi atau kelainan-kelainan di rongga mulut tadi. Jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah periksakan diri ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut. Ya, itu langkah pertama. Kemudian pemberian terapi sesuai instruksi dokter. Ini biasanya untuk menurunkan apa simptomatis. Jadi gejalanya, misalnya ada nyeri, itu akan diturunkan rasa nyerinya. Jadi bukan menyembuhkan HIV-nya ya di sini. Untuk HIV-nya sendiri adalah pemakaian ARV secara rutin dan tidak terputus. Sehingga tidak bila pasien itu menderita HIV, jika pemberiannya ARV-nya secara rutin dan tidak terputus, tidak akan berkembang menjadi AIDS gitu. Kemudian yang paling penting adalah menjaga kebersihan rongga mulut sehingga infeksi itu tidak menjadi semakin parah. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, boleh. Ya, luar biasa ya dok. Jadi saya menyimaknya tadi ternyata penyakit mulut itu banyak sekali jenisnya ya dok. Iya. Bahkan sampai yang istilah awamnya kita sering dengar itu ya dok. Jadi ya saya untuk sobat Jenget Pot, kemudian sobat sehat dimanapun berada, bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa dengan hand raise. Sementara itu kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Dokter Gigi Laning terkait apa yang sudah dipaparkan materi pada siang hari ini, gitu ya. Jadi bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya ini. Saya kira ini luar biasa sekali dan sering kita temui juga di masyarakat, ya dok. Kayak tadi istilah Jawanya itu berengen ya dok ya. Jadi saya ngeri nih ya. Apakah kemudian itu menjadi tanda-tanda bahwa mungkin seseorang itu ini kena HIV dulu ya dok, baru ke AIDS tadi ya disampaikan. Jadi kan mungkin sobat sehat yang ada di rumah juga jadi takut ini dok. Saya kok sering berengen ya, yang kayak gitu kan ya. Jangan-jangan apalagi untuk diketahui positif itu butuh waktu 3 sampai 6 bulan tadi ya dok. Eh, jadi untuk misalkan bisa membedakan berengan itu kok sering atau apa tadi ya yang sering kita alami sariawan bahwa itu ini sariawan yang biasa, berengan yang biasa atau mengarah ke HIV AIDS itu yang bagaimana ya dokter? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana kita membedakan? Jadi memang kadang kita seringkali apa ya menyepelekan ya. Kalau Ya, ada sariawan, ada yang berengen tadi. Nah, kok apa? Mungkin kayak biasa aja karena memang berdekatan sekali dengan hal-hal yang biasa kita alami ya, atau betul. orang-orang alami. Heeh. Jadi untuk membedakannya sebenarnya dilihat dari
intensitas terjadinya, jadi Oke. frekuensinya ya, Intensitas ya frekuensinya dok. sering enggak gitu. Jadi kalau memang sangat sering, misalnya, eh cek, Enggak minum dulu mungkin. ya, Minum dulu saya mungkin minum dulu dulu. ya. Karena habis pemaparan ya. Jadi harusnya minum dulu. Nah, jadi membedakannya itu dari seringnya, misalnya 1 bulan bisa 2 kali terjadi. Hmm. Biasanya ada pasien yang begitu, 2 kali dok, 3 kali, jadi sembuh nanti kambuh lagi. Ada juga yang tidak sembuh-sembuh gitu. Nah itu kita curiga, tapi tidak selalu curiga Iya. dulu, jangan negatif thinking dulu. Kita lihat dulu perilakunya. Apakah memang kalau kita sendiri ya, kita sebelum sakit itu kita mungkin melakukan perilaku beresiko atau tidak. Misalnya tadi yang aktivitas seksual tidak aman, Hmm. kemudian penggunaan narkoba atau Betul. alat medis yang tidak steril, kita mengalami itu enggak. Kalau memang ada hal-hal tersebut, ya kita perlu curiga. Karena curiga itu lebih baik Iya. daripada tidak. Ya, Supaya segera periksa iya, juga diperiksa. ya ke spesialis penyakit mulut. Iya, Sekarang sudah ada di Rumah Sakit Dr. Subandi iya. Jember, klinik spesialis gigi dan mulut bisa bertemu dengan dokter gigi Lani. Jadi hal-hal seperti itu memang tidak bisa disepelekan lagi. Harapan saya sobat Jengepot dan sobat sehat di rumah dengan adanya kita mengikuti materi Jengepot pada siang hari ini tidak lagi menyepelekan hal-hal yang kelihatannya oh hanya Remeh. sariawan Iya, gitu ya dok. Oh ini hanya berengen, tapi iya, harus diperhatikan jika itu kejadiannya berulang. iya, Seperti yang disampaikan oleh Dokter Gigi Lani tadi bahwa kalau misalnya dalam 1 bulan itu sudah terjadi beberapa kali, minimal 2 kali itu sudah perlu dicurigai, iya, gitu ya dok. Perlu iya. diwaspadai, termasuk juga sariawan, Sariawan. sariawan gitu ya dok. Ada pertanyaan untuk belum ada. Mungkin saking terkesimanya dengan materi ada sudah cukup jelas Sudah dari cukup. teman-teman Cingepot apa yang telah disampaikan oleh eh, Dokter Gigi Lani tadi ya. Sehingga memang masalah HIV ini, HIV/AIDS ini sudah cukup eh, banyak diketahui oleh eh, Iya. sobat sehat di rumah. Sehingga mungkin sudah banyak tahu, akan tetapi dalam pembahasan tema pada siang hari ini kita lebih banyak mengarah ke rongga mulutnya. Hmm. Kalau tadi gejala-gejala lain belum ditemukan, mungkin bisa dicuriga di area rongga mulut ini dulu Iya, ya dok ya, iya, sebagai gejala awal iya. mungkin. Karena Karena selalu mm, terlihat. karena selalu terlihat Karena dan selalu terlihat kalau memang kita paham tentang manifestasi tadi yang muncul. mm, jadi memang harus diwaspadai karena memang manifestasi dari dia terinfeksi Mm. sampai muncul positif itu cukup lama Iya, sehingga masih bisa beraktivitas biasa. iya. Dan selama dia belum muncul eh, positif itu bisa menularkan ya, Dok? Bisa. Bisa. Heeh, Nah, bisa. itu yang kadang-kadang kita tidak Tidak ketahui tahu bahwa seseorang ini oh ya mengidap HIV HIV. karena Iya. lamanya begitu. Untuk pengobatan ARV itu sendiri ya, Dok. Kalau misalnya dia belum terdeteksi positif, berarti belum bisa diminumkan ya, Dok. Iya, belum bisa. Gitu Mm. meskipun tanda dan gejala misalnya sudah curiga gitu, kemudian dilakukan tes ternyata masih negatif, itu belum Harus bisa. kita ulang dulu Terus tesnya. ulang Ya, sampai muncul positif, iya, harus gitu. terkonfirmasi. Gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati juga untuk Iya, pemberian obat ARV ini. Baik. Mungkin eh, ada sedikit lagi ini dok, kita bahas-bahas. Nah, kalau misalkan ini dok ya, berbicara tentang sariawan tadi, Hmm. kemudian agak-agak curiga ini kita misalnya yang sudah menikah saja ya, kemudian eh, ada sariawan. Apakah misalkan dalam beraktivitas eh, seksual itu kan pasti ada yang namanya ciuman itu ya dok. Itu bagaimana dok? Misalnya ini pasangan kita sariawan ini untuk mencegah ke arah sana, kemudian mungkin dengan sobat sehat dengan adanya materi pada siang hari ini, kemudian waduh tiba-tiba pasangan kita ini kok sariawan 1 bulan kok bisa lebih dari beberapa kali. Nah itu apa yang harus kita lakukan sebagai pasangannya itu kira-kira dok? Nggak sensitif nih nanti Agak aneh. sensitif ya. Nanti tanya ke pasangannya semua. Iya. Ya,
kalau memang sebenarnya ini poinnya menular atau tidak, Iya, gitu iya. ya. Sebenarnya kalau hanya lewat ciuman tidak menular, Oh, ya. tidak Kalau menular. ciuman normal loh ya. Oke. Cuman jadi tadi sudah dijelaskan juga ada tidak menular lewat perciuman. Jadi penularan HIV ini sebetulnya adalah medianya adalah darah, gitu ya, darah. Jadi selama tidak ada darah yang masuk ke dalam tubuh kita, darah dari penderita itu masuk ke tubuh kita, itu kita aman, Iya. gitu. Tetapi jangan sepelekan juga. Zaman sekarang juga, walaupun dibilang tadi disebutkan bahwa tidak menular lewat ciuman, tapi ada juga yang ciuman yang ini ya, ya sekarang aneh-aneh agak ya. Jadi bisa mungkin menyebabkan perlukaan di rongga mulut, jadi bisa menularkan jadinya kalau ada darah di situ. Kemudian kita sariawan, misalnya sariawan, terus pasien itu ada penderita yang HIV itu gingivitis misalnya, yang sampai ada darah keluar. Nah itu Iya. bisa sih sebetulnya. Kalau memang, tapi eh, apa ya, minimal sekali ya, terjadinya itu jarang. Oke. Baik, berarti ini adalah informasi yang sangat penting Mm-mm. juga untuk seluruh sobat sehat semua dimanapun berada bahwa ciuman itu sebenarnya tidak juga semerta-merta bisa menularkan Mm-mm. HIV/AIDS ya. Ya. Jadi intinya eh, tidak perlu takut atau kemudian menjauhi bagi penderita HIV/AIDS karena penularannya tidak semerta-merta seperti itu Mm. karena harus ada kontak darah ya Iya, dok ya. kontak Jadi darah. bahwa adanya apa mindset bahwa kita harus menjauhi dari penderita HIV/AIDS itu sebenarnya kurang tepat gitu ya dok. Jadi harus kita ada penularan dari darah itu saja intinya. Baik, ini ada pertanyaan ya dok Mm-mm. dari Setiono Haryawan. Tanya dokter, apa beda gambaran kelainan rongga mulut penyebab HIV dengan penyakit infeksi atau radang lain? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya dokter. Ya, gambaran klinis ya Pak ya. Gambaran klinis. Gambaran klinis sebetulnya kalau dari gambaran klinis itu eh, tidak ada secara signifikan ya. Hmm. Kecuali yang tadi dari eritema, linear eritema, apa tadi? Linear gingival eritema. Nah, linear gingival eritema itu dia khas sekali gambarannya pita. Jadi berbeda dengan yang gingivitis. Kalau gingivitis kan ada em, di gusi atau gingiva yang ada kalkulus mungkin di sana ada penyebabnya. Sedangkan untuk yang linear gingival erythema ini tidak ada kalkulus, itu sudah terjadi lesi merah. Jadi ada warna merah yang bentuknya khas sekali seperti pita gitu. Kalau yang gingivitis marginalis, kronis itu biasanya kan dia ada di daerah tertentu, kemudian nggak membentuk pita begitu. Itu salah satu contoh. Kalau untuk yang stomatitis, kalau stomatitis itu tidak ada bedanya kalau secara Hmm. klinis. Nah, jadi kita perlu anamnesisnya aja lebih kuat. Jadi kita harus menggali lebih dalam tentang perilaku tadi, perilaku beresiko, apakah memang pernah, kemudian jadi kuatnya di anamnesa begitu, dokter. Hmm. Heeh. Gitu ya. Jadi Untuk untuk gambaran klinis peradangan tidak sama signifikan, gambaran klinis tidak signifikan kecuali yang sama satu tadi, frekuensinya tadi ya. Hah? Sama Ya, frekuensi frekuensi terjadinya sama apa itu dok? Perjalanan perjalanan. perjalanan apa aktivitas Aktivitas dari dari orang penderita tersebut ya. atau pasien. Hmm. Jadi itu ya tadi Mas apa namanya Mas Septiono Mariono Hermawan Hariawan. Haryawan Haryawan ya. Ya, jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari eh, Bapak atau Mas ini Septiana Haryawan tadi ya bahwa memang tidak ada gejala klinis yang signifikan atau perbedaan yang terlihat sebenarnya ya, cuma bisa dilihat dari riwayatnya dari pasien tersebut. Baik, selanjutnya ini ada dari pertanyaan dari Mas Redivan. Selamat siang dokter, izin bertanya. Dari pemaparan di awal tadi disebutkan bahwa HIV/AIDS tidak menularkan melalui alat makan yang digunakan bersama. Berarti berbeda dengan hepatitis ya dok. Nah ini pertanyaan yang bagus ini dok. Iya. Berarti kadang-kadang supaya
tidak terlalu anti nih pada pasien-pasien yang penderita Mm-mm. AIDS ya. Apakah alat makan itu bisa nggak menular tadi ya, Dok? Mm-mm. Seperti yang ditanyakan Mas Hmm, Dirjipan ini. Kalau yang saya paparkan tidak. Tidak ya. Kejadian tadi tidak bisa menular seperti yang hepatitis karena tadi saya jelaskan juga eh, apa perantara dari virus ini adalah darah. Iya, Jadi betul. kan makan kita tidak sampai berdarah juga ya. Jadi tidak Iya, menularkan seperti hepatitis. iya betul. Jadi lebih mudah hepatitis sebenarnya dok ya Iya, menularnya iya, karena lewat alat makan aja nih hepatitis sudah sudah bisa menular. menular sehingga kalau sudah hepatitis itu biasanya mewabah ya dok kalau hepatitis ini Iya, ya karena memang penularannya mudah dan sangat cepat. Jadi itu aja perbedaannya untuk yang hepatitis dan HIV itu loh. Kemudian kalau hepatitis itu mungkin cepat ya dok nularnya iya, mudah cepat karena mudah. mudah Kalau sekali. HIV tidak, Nah, itu HIV tidak tidak, semudah tapi itu. memang yang jadi menakutkan memang di apa namanya ya dari pemikiran dari masyarakat itu sendiri justru HIV ini sangat takut menular Stigma stigmanya ya, begitu stigmanya ya. masih kuat. Tapi ya itu tadi pertanyaan yang bagus dari Mas Redipan sehingga sobat sehat semua yang ada di rumah bisa tahu bahwa sebenarnya penularan hepatitis itu memang lebih cepat daripada HIV Mm-mm. AIDS karena seperti disampaikan oleh Dokter Gigi Lani tadi, intinya bahwa HIV AIDS itu melalui darah, gitu ya. Kalau hepatitis justru melalui alat makan bisa, tidak boleh bergantian. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke. Oh iya, Mas Septiono Haryawan tanya lagi ini dokter. Kalau takut ke dokter, apakah ada pemeriksaan awal di laboratorium agar kita tahu kita mengidap penyakit menular ini? Nah, gitu dok. Kalau takut ke dokter, artinya periksa di sendiri ke laborat, bisa nggak ini dok? Mungkin gitu ya maksudnya. Iya. Apa bisa sembuh total dan kurun waktu berapa lama? Baik. Kalau takut ya, takut ke dokter atau malu biasanya Malu masih itu lebih biasanya ke ya. arah malu. Nah, kalau takut ke dokter sebenarnya mau periksa sendiri itu bisa, gitu. Bisa langsung banyak laboratorium yang menerima untuk pemeriksaan kan atas permintaan pasien itu Iya. bisa. Jadi lebih bagus. Bisa juga kalau tidak ingin periksa ke dokter langsung untuk mendeteksi HIV, mau ngobrol-ngobrol dengan konselornya. Jadi konseling dulu. Nah, itu biasanya konseling, bercerita dulu di situ ke kan dokter juga ya. Ada yang dokter, Hmm. ada yang bukan konselor itu. Jadi bisa juga. Jadi nanti akan eh, kita arahkan oleh konselor itu akan diarahkan perlu atau tidaknya dari pemeriksaan HIV ini. Gitu. Nanti bisa curhat-curhat di sana dengan bebas. Jadi dijamin kerahasiaannya kalau Iya, konselor ya. betul. Ya. Iya, Kemudian tadi Bapak Septiono bisa Haryawan. sembuh total atau tidak Oh ya? ya, bisa sembuh Nah, total atau tidak? kok sembuh total tidak ya? Hanya karena eh, obat-obatan ARV ini sendiri dia masih hanya menekan ya, Hmm. menekan dari perkembangan atau iya, perkembangan dari sel ini, pertumbuhan sel virus maksudnya. Jadi pertumbuhan virus sehingga tidak terlalu banyak dia di dalam tubuh kita. Jadi menekan ya, sehingga kalau sembuh itu tidak, tapi terkendali iya. Jadi kita hanya mengendalikan supaya tidak terlalu banyak dan itu kalau sampai saat ini masih ya kita selama seumur hidup masih untuk mengkonsumsi obat ARV-nya sendiri. Hmm. Baik, itu tadi jawaban dari Dokter Gigi Lani, ya, Bapak Septiono. Artinya bahwa memang ARV ini harus diminum seumur hidup. Apakah bisa sembuh? Tidak, karena memang tujuan dari ARV ini adalah menekan virus-virus itu sendiri supaya tidak berkembang ya dok ya. Ya, Kira gitu sehingga harus diminum secara terus-menerus. Kemudian tadi disampaikan pula bahwa kalau misalnya malu nih periksa ke dokter bisa ke konselornya dulu. Kebetulan dokter Didi Lani adalah konselor HIV juga, iya gitu ya. Jadi betul. bisa sama beliau datang dulu nih ke Rumah Sakit Dr. Subandi di klinik spesialis gigi dan mulut. Mau bertemu Dokter Lani nanti bisa kontrak waktu mungkin ya dok ya. Begitu. Jadi memang harus diperiksakan Bapak. Misalnya ada yang sakit. Karena kalau nanti malu lama-lama penyakitnya jadi Iya. bukit ya dok. Kira-kira begitu. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak Setiono. Baik, selanjutnya. Nah ini semakin siang semakin banyak yang bertanya nih dok. Semakin Selanjutnya terpancing. dari Bapak Lukman. Selain curiga HIV/AIDS,
hal lain apakah yang bisa menyebabkan penyakit seperti di atas? Oh, Banyak. maksudnya apa penyakit lain selain di rongga mulut? Mungkin begitu Iya, maksudnya yang itu. tadi mungkin dijelaskan ya. Ya, monggo dokter. Eh, s- jadi HIV sendiri itu kan sebetulnya dia menyebabkan kekebalan tubuh kita lemah ya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang tadi manifestasi rongga mulut yang sudah saya paparkan tadi itu sebetulnya bukan murni dari HIV-nya. Hmm. Jadi dari turunnya kekebalan tubuh kita sehingga kita mudah terserang penyakit tersebut. Untuk penyebabnya sendiri itu bisa hal lain. Seperti tadi contohnya yang oral warts ya, itu disebabkan oleh human papilloma virus gitu. Kemudian untuk non-Hodgkin lymphoma ataupun yang Kaposi sarkoma itu dari kanker ya. Kanker ini bisa autoimun, bisa juga yang idiopatik. Jadi tidak tidak diketahui apa penyebabnya, tiba-tiba muncul, kemudian bisa juga dari radiasi begitu. Itu adalah penyebabnya. Jadi HIV itu adalah menyebabkan kekebalan tubuh kita turun sehingga mudah kita terserang penyakit yang lain Hmm. begitu. Gitu ya. Terjadi karena Itu salah satu contoh. kekebalannya tubuh turun sehingga penyakit itu yang datang. Iya, Itu ya mudah, kira-kira mudah mudah menyerang mudah kita. sakit gitu. Padahal kalau imun kita atau sistem imunitas kita bagus, itu kita lebih bisa melawan dari Hmm. penyakit lain yang akan menyerang tubuh kita gitu. Betul. Jadi intinya kalau dia sudah mengidap atau terserang HIV, antibodi kita jadi turun ya dok, Iya, sehingga penyakit gampang masuk iya, ya istilahnya betul. begitu. Jadi cukup jelas nih dari untuk Bapak Lukman apa yang dijelaskan oleh Dokter Gigi Lani tadi. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Iya, ada lagi dokter. Eh, dari Ibu atau Mbak Dina Swasti. Bagaimana antisipasi atau pencegahan untuk tim medis saat merawat pasien yang diduga HIV atau AIDS, mengingat sampai saat ini pasien HIV AIDS dianggap sangat tabu, bahkan terkesan dikucilkan dalam masyarakat. Tidak terkecuali tim medis sendiri terkadang parno. Parno itu maksudnya saat merawat pasien HIV dan AIDS. Ya, Iya, jadi memang terkait stigma ya dok ya. stigma. Memang stigmanya kuat sekali ya untuk Ya, pasien HIV masih eh, dianggap menakutkan bahkan bukan orang awam saja tapi tenaga medis medis pun pun takut. Nah, iya, padahal tidak perlu sebetulnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, penularan HIV perantaranya adalah darah. Jadi selama kita tidak darah dari penderita HIV tidak masuk ke dalam tubuh kita, kita aman hmm, sebagai tenaga medis. hmm, Nah, kita juga diberikan kemarin diberikan musibah kita ya iya, tahun 2020 yaitu adanya COVID-19. Nah, kita di situ dididik secara tidak langsung kita dididik menggunakan APD dengan disiplin. Nah, di sini sangat menguntungkan kita untuk akhirnya kegunaannya adalah untuk mencegah kita juga terpapar dari infeksi HIV. Kalau memang kita takut, kita kan sekarang sudah terbiasa memakai APD yang COVID itu. Jadi otomatis kita sudah terlindung sebetulnya dari pemakaian ini. Kemudian dari kita diajarkan juga cara pemakaian APD, pelepasan APD. Di situ sebetulnya bukan COVID aja yang sudah kita kita tolak untuk masuk ke dalam tubuh kita cegah untuk masuk ke dalam tubuh kita, tetapi di situ HIV juga sudah otomatis tidak akan iya, masuk ke dalam tubuh kita asalkan penggunaan APD, pemakaian ya baik itu pemakaian pelepasan prosedurnya sudah benar dilakukan. iya, Jadi tenaga medis tidak perlu takut ya. iya, Kecuali ini uh, ada juga HIV juga ditumpangi dengan adanya apa? TB ya, nah, TB sering. Nah, betul. itu kita kalau tenaga medis perlu pengaturan ruangan. Jadi ruangan Hmm, yang terbuka, sirkulasinya itu jadi kalau bisa di ruang yang kena sinar matahari itu lebih bagus. Jadi kita akan tercegah ya dari penularan. iya, Begitu. gitu ya. Tadi Mbak Dian itu saya kira sudah sangat Dina, jelas. Siapa dok? Dia, Dina, Dina, Dina. Dina. Ya, jadi sudah sangat gamblang dan jelas dari Dokter Gigi Lani bahwa kita sebagai tenaga medis tidak lepas dari APD intinya ya.
kemudian memang tenaga medis itu resiko dengan melakukan injeksi, sehingga memang harus berhati-hati untuk jangan sampai tertusuk jarum. Misalnya begitu, APD-nya harus lengkap. Betul, memang APD ini menjadi senjata buat kita untuk Melindungi merawat diri. pasien-pasien ya dok. Kita harus ini kan dengan APD. Dan mindset atau stigma dari masyarakat, justru kita sebagai tenaga kesehatan, meskipun memang resikonya lebih besar, kita harus meyakinkan bahwa memang HIV/AIDS ini tidak menular secara tiba-tiba, tapi memang harus ada penularan lewat darah begitu. Jadi mungkin agak lebih interaktif. Ada yang dari sobat sehat di rumah, sobat Jengepot, untuk raise hand kita berinteraktif bersama dengan Dokter Gigi Lani. Ada yang mungkin bertanya secara langsung supaya lebih ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan sambil menunggu. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand ya, sobat Jengepot. Dari Mbak Farah Mila Firdayanti. Dokter, ada kasus sekitar tahun 2017. Hasil reaktif. Akhirnya terdiagnosa B20 dan mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian tahun 2024 hasilnya non-reaktif. Apakah memungkinkan terjadi seperti ini, J? Sudah dites berulang di tahun 2024, hasilnya non-reaktif. Mohon pencerahannya. Nah, ini dok ya, berarti ada yang setelah ARV ternyata non-reaktif gitu ya. Apakah hal ini memungkinkan kalau secara teori mungkin ya dok? Bagaimana? Monggo dokter. Kalau ini menurut saya ya dari kasus ini tahun 2017. Iya. Berarti 7 tahun setelah konsumsi ARV menjadi non-reaktif. Ini kita nggak tahu tes yang dilakukan ini tes apa ya. Jadi apakah sama benar ya? dengan tes yang pertama? Karena kan pemeriksaan darah itu ada beberapa macam ya. Ada yang rapid test, kemudian ada yang 3 metode, pemeriksaan 3 metode, kemudian ada ELISA. Nah, atau ya ini kita dari informasinya kurang nggak paham ini saya juga. Mungkin ada perbedaan jenis pemeriksaan yang dilakukan dari tahun 2017 yang ke 2024 gitu. Saya nggak bisa memastikan jadi Iya. iya. Jadi mungkin ini kekhususan ya dok ya? Iya, karena khusus. Mestinya- Kemudian ada juga ini Iya. CD4-nya mungkin sudah bagus. Nah, Gitu jadi betul ya. sehingga ya. Jadi Tapi memang sebetulnya penderita ini masih membawa virus tersebut. itu bisa Jadi ini seperti itu. terkendali kemungkinan ya kalau kita ambil secara umum aja tanpa kita tahu hasil jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh penderita begitu. Mohon izin bertanya Dokter Lani. Iya. Ya, dari monggo silakan. Ya, ini dari Puskesmas Sabrang Zainul Arifin. Ini Ya, ya, silakan. ketika kita punya pasien dengan tanda-tanda yang disebutkan tadi, entah itu stomatitis, angular colitis, setelah kita anamnesa, dia sering muncul ya. Apa yang kita lakukan ketika saat kita di wilayah? Ini sudah terkonfirmasi ya, Bapak? Nah, kita nggak tahu. Yang jelas orang ini nggak akan mau dites untuk HIV. Yang jelas dia menolak gitu loh. Tapi sering muncul tanda-tanda klinis di rongga mulut, sering muncul seperti itu. Ya, mencurigakan apa yang gitu kita ya. lakukan? Dokter ya, Dok? Iya, Zainul Iya, Arifin, PKM Sabrang. Iya, iya, Dokter Dok. Zainul Arifin. Dokter Zainul. Oke, siap, dokter. Kalau yang dilakukan, yang memang gini, tidak semua penderita itu terus kita sudah menjelaskan tapi langsung menerima karena memang HIV ini tadi stigmanya kan masih negatif ya. Jadi ada Betul. pasien yang memang menolak begitu. Padahal kita dari tenaga medis atau tenaga kesehatan tuh merasa ini perlu supaya apa? Perlu segera mendapatkan terapi kalau memang terkonfirmasi HIV begitu. Ya, yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis adalah apa ya edukasi terus-menerus. Begitu saja, Dok. Edukasi, kemudian setahu saya di puskesmas itu ada konselor juga. Kalau bisa diserahkan saja ke konselornya untuk bimbingan Untuk konseling. sementara obat-obat yang dipakai untuk menghindari atau mengurangi rasa sakit di rongga mulut itu saja, Dok. Simptomatis, jadi mengurangi gejala. Kalau memang seperti stomatitis, kita sembuhkan infeksinya aja. Misalnya dengan obat apa?
salep ya, yang salep merek-merek tertentu yang bisa ada di puskesmas gitu, bisa kita lakukan. Hanya seperti itu memang dok, sampai pasien itu mau menerima dirinya untuk diperiksa HIV. HIV. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih dok untuk Terima kasih pertanyaannya. Dr. Zainur Arifin dari PKM Sabda, gitu ya. Jadi memang kendala-kendala di daerah Iya, mungkin banyak memang memang. bertabrakan seperti itu karena Hmm. kan memang harus eh, persetujuan dari pasien itu sendiri Iya, untuk betul. dilakukan pemeriksaan ya dok. Mungkin banyak sekali kendala sehingga edukasi dan edukasi itu Edukasi terus itu saja. sampai mungkin pasiennya merasa saya sudah tidak mampu. Karena gini, Gitu. pasien kan namanya sakitnya berulang pasti kembali kok. Iya, Pasti betul. kembali, akhirnya ada suatu titik kan pasti gejalanya tidak hanya di situ terus, pasti Hmm, akan menyebar. Kalau memang iya. itu HIV, pasti Mm-mm. akan menyebar. Disitulah nanti ada titik pasien akan mau diperiksa. Iya. Kemudian kan perlu edukasi dari keluarganya juga ya, Bu, Iya, ya, untuk mungkin lebih tapi aware gitu. Atau tapi tidak kalau boleh juga saya ya, Dok tidak ya? boleh sebetulnya. Tidak boleh HIV juga itu ya. kita tutup bahkan dari keluarga juga, Hmm, kecuali pasien ini mengizinkan mengizinkan, untuk betul. dibuka. Jadi lebih baik kita ngobrol dengan pasiennya Iya, sendiri. betul. Makanya ada konselor HIV Iya, itu tadi ya, Dok. mm, Mungkin lebih disarankan dulu ke konselor dulu iya, gitu ke untuk konselor pasiennya. dulu lebih. Oke, baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi informasi penting untuk tenaga kesehatan yang berada di daerah yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Dr. Zainur Arifin tadi ya. Jadi pasiennya ini kok bolak-balik periksa sementara beliau curiga tapi tidak bisa dilakukan pemeriksaan karena memang harus ada persetujuan Iya, dari pasien. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dokter dari Eni Kusnawati. Baik, Bu Eni bertanya, eh, untuk yang bisa melakukan konseling, apakah semua tenaga kesehatan bisa menjadi konselor, ataukah yang bisa menjadi konselor hanya khusus untuk yang sudah punya pelatihan konselor saja? Gitu, dokter. baik. Kalau untuk yang bisa melakukan konseling, itu bisa siapa saja tenaga Aha. kesehatan yang kita semua pada dasarnya sudah memahami ya, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya itu betulnya bisa kalau konseling. Tetapi kalau menjadi konselor, itu Hmm. kita harus mengikuti pelatihan konselor dulu memang. Jadi tidak semuanya bisa, jadi ya nanti ada penugasan biasanya. Memang diperlukan konselor, itu bisa diikutkan pelatihan konselor, dan itu juga jarang, dalam setahun ada 2 kali sepertinya. Hmm. Nanti ada info-infonya lah. Iya, baik. Jadi memang ada bedanya ya, dok? Semakin banyak Iya, konselor sebetulnya semakin makin bagus loh. bagus. Nah, Iya. kita kekurangan. Iya. Jadi kalau konseling itu bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan. Ya, tapi kalau konselor itu memang membutuhkan pelatihan, Iya, kira-kira begitu. iya. Jadi begitu nggih, Bu Eni bahwa konseling bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan. Nah, ini ya informasi yang penting. Saya kira juga untuk semua tenaga kesehatan. Tapi untuk menjadi konselor itu harus ada pelatihan yang diikuti. Itu semakin banyak konselor, menurut Dokter Gigi Lanis Semakin semakin baik. baik. Karena memang jumlah konselor terbatas ya. Hmm, Jadi betul, terbatas. kita semua berharap semua tenaga kesehatan bisalah untuk memberikan konseling secara Hmm, dasar dulu. Kalau hmm, memang ada dirasa yang terlalu sulit, ya sudah diserahkan saja kepada konselor yang sudah pelatihan. hmm. Memang kita dilatih untuk lebih bisa mengarahkan pasien, Ya, baik itu untuk diperiksa atau untuk mencegah penularan ke orang lain begitu. gitu. Iya. Iya. Jadi itu poin pentingnya ya dok. Hmm. Kalau dirasa sulit, kesulitan ada konselor. Jadi ada tahapannya ya dok. Iya. Begitu. Baik. Iya, ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Dwiki Ratnaputri. Mohon izin bertanya dokter, biasanya pada Oda itu mengalami mulut kering dan produksi saliva menurun. Bagaimana bisa terjadi ya dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nih. Baik. Kok mulut kering ya. Eh, untuk mengatakan mulut kering atau saliva menurun, ini kita perlu lihat dulu apakah eh, dari psikis pasien atau memang benar-benar terjadi produksi saliva yang menurun. Kalau memang kadang kan pasien ODA ini mengalami eh,
ini udah ODA ya. ODA berarti sudah ada kumpulan nih ya dengan Hmm, AIDS ya, maaf. Jadi sudah Oda. ada kumpulan gejala tadi sudah Hmm. AIDS. Nah, ini berarti ada gangguan di kelenjar saliva. Jadi ada biasanya kan mudah juga terkena autoimun ya. Autoimun yang terjadi pada kelenjar saliva, melibatkan kelenjar saliva ini akan mengganggu produksi dari saliva itu sendiri Ya. sehingga terjadi penurunan. Jadi ada mulut kering gitu. Begitu. Jadi Jadi, bisa. Jadi jadi memang itu salah satu gejala kali ya dok ya. iya. Betul, Bu. Dari Karena memang gejala-gejala kan namanya imunitasnya sudah kekebalannya turun bisa terjadi apapun. Jadi baik itu autoimun, kemudian karena saya tidak tampilkan di gambar karena memang tidak ya, terlihat kalau yang untuk mulut kering ini secara klinis kurang terlihat. Jadi biasanya pasien yang bercerita, terus kemudian mungkin tandanya itu kalau saat kita anamnesa itu sulit menelan. Jadi saya kalau makan itu pasti sambil minum, makan mau nelan minum disambi gitu. Jadi itu berarti ya, dia sudah terjadi penurunan gitu. Biasanya autoimun ya. Atau juga kita lihat usia. Usianya kalau ODA kan berarti perjalanan penyakitnya sudah lama ya. Nah, Mungkin di situ usianya juga sudah mendekati lansia atau lansia itu kalau lansia kan juga sudah mulai mengalami penurunan produksi saliva. Mungkin dan dari situ ya Ibu ya. ya, baik. Berarti memang penurunan saliva itu bisa terjadi pada pasien Bisa. ODA. Yang pertama mungkin seiring perjalanan penyakitnya yang sudah lama, kemudian untuk pasien-pasien lansia memang ada penurunan saliva, begitu ya, dokter. Baik, saya kira sudah sangat terjawab untuk pertanyaan tadi. Mungkin sudah cukup. Oke, begitu banyak pertanyaan siang hari ini ya, dokter. Ya, syukurlah. Eh, ada interaksi yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya sobat sehat di rumah di daerah Jember atau mungkin ada yang di luar Jember ini ya. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan juga sudah mulai dari luar Jember juga ada yang mengikuti podcast yang dilakukan sebagai program Subandi Beken Jember Keren. Perlu diketahui bahwa program Subandi Beken Jember Kerennya nge-podcast ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari Jumat. Ya. Jadi selalu bisa diikuti dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat. Baik, dokter, karena ini sudah waktunya sepertinya kita untuk berdiri dan kita sudah sama-sama berbincang pada siang hari ini. Perbincangan kita sungguh luar biasa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Dokter Ya, Gigi Lani, karena ya, sudah sama-sama. menjelaskan dan memberikan tema pada hari ini yang luar biasa sekali. Maka podcast pada siang hari ini saya tutup. Saya Eka Yufi Septriana Chandra. Mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.